Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rodawiyah. Nama saya Yohana Citra Putri Sibuaya. Nama saya Embal Besar Gito. Nama saya Adan Magung Pratama. Nama saya Rifwanda Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Pengertian PT atau perseroan terbatas. PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dan berbagai saham. Dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Yang kedua, pengertian persekutuan komanditer atau CV. CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Yang ketiga, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Perusahaan perseorangan. Perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh hanya satu orang, pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelola dari PT perorangan juga harus menanggung semua risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Lanjut, koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Selanjutnya, waralaba atau franchise. Franchise merupakan cara bisnis dengan memperluas dan mendistribusikan barang atau jasa dengan lisensi dagang. Pemegang franchise membayar biaya awal dan royalti kepada pemilik merek franchise untuk menggunakan merek dagang, logo, sistem bisnis waralaba, serta hak untuk menjual produk dan dapat dukungan dari pemilik franchise. Selanjutnya BUMN. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan melakukan ekonomi lainnya yaitu swasta atau besar kecil domestik asing dan koperasi. Merupakan pengejawatahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Aturan dalam yayasan juga berlandaskan hukum yang kuat, sehingga orang tak bisa sembarangan menggunakan dan mengurusnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum dari bentuk bisnis PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Relevansi pembagian 2 kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri atau pemegang saham. Mengelompokkan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, subjektif dan permodalan. Sejak pendiriannya disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia pendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Yang kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Yang ketiga, harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi, pendiri atau pengurus. Dan yang keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nana. Berikut prosedur dan syarat dalam pendirian badan usaha. Yang pertama adalah PT, yang terdiri dari pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan akta pendirian PT, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, pembuatan anggaran dasar perseroan, pengajuan SIUP, mengajukan tanda daftar perusahaan, berita acara negara Republik Indonesia. Dan syarat utama pendiriannya adalah fotokopi KTP, NPWP, dan KK, foto direktur ukuran 3x4, latar belakang merah, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah prosedur pendirian CV. Yang pertama itu tentukan 2 pendiri CV, yang kedua persiapkan data pendirian CV, pengajuan nama CV Kementerian Hukum dan HAM,
Yang keempat, pembuatan akta pendirian CV di hadapan notaris. Yang kelima, penandatanganan akta oleh para pendiri CV, pengurus SKDP, pengurus NPWP, dan lanjut sebagainya. Syarat dalam mendirikan CV yaitu minimal didirikan oleh 2 orang yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan pasif. Yang kedua, akta notaris dalam bahasa Indonesia dan berbagai syaratnya. Selanjutnya adalah firma. Prosedur pendiriannya pertama menentukan nama firma tersebut. Syaratnya ditulis dalam huruf lain, belum pernah digunakan secara sah atau firma lain dalam sistem administrasi badan usaha. Kemudian untuk membuat akta pendirian perusahaan tersebut memiliki syarat, yaitu didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, terus terdapat domisili perusahaan, akta pendirian, NPWP firma. Selanjutnya adalah prosedur pendirian perusahaan perorangan. Yang pertama ada akta pendirian pemilik, surat izin tempat usaha atau izin gangguan, 3 ada surat izin usaha perdagangan, yang keempat ada NPWP, dan lanjut sebagainya. Dan syarat-syaratnya dalam pendirian perseroan perorangan, perseroan terbatas disebut sebagai persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Yang kedua, perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur pendirian yayasan. Yang pertama adalah perumusan nama yayasan, yang kedua menentukan visi, misi, dan tujuan yayasan, yang ketiga mempersiapkan bukti, aset, modal, dan awal, dan lanjut sebagainya. Syarat-syarat dalam mendirikan yayasan, yang pertama adalah nama yayasan, jumlah kekayaan awal yayasan, bukti, modal, atau aset sebagai kekayaan awal yayasan, fotokopi dari KTP para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan, fotokopi NPWP, dan lain sebagainya. Berikut adalah prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM pada nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan berikut. Perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, rapat pendirian koperasi, dan lain sebagainya. Syarat pendirian koperasi tersebut tercatat dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Selanjutnya adalah prosedur pendirian franchise. Untuk mempermudah para pelaku usaha di seluruh Indonesia dalam pembuatan ini, melakukan registrasi melalui website dan mendapatkan NIB. Selanjutnya adalah penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, dan lanjut sebagainya. Syarat-syaratnya dalam mendirikan franchise, yaitu membuat surat pendaftaran waralaba, memiliki standar operasional, prosedur yang jelas, dan sebagainya. Berikut adalah prosedur pendirian BUMN. Yang pertama, pembuatan akta perusahaan, yang kedua mendapat surat keterangan domisili usaha, dan yang ketiga mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan lanjut sebagainya. Syarat dalam pendirian BUMN, yang pertama adalah pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar. Dan yang terakhir adalah pendirian BUMN dilakukan dalam memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN. Sekian. Berikut materi selanjutnya akan dibacakan oleh Danu Agung. Berikut kelebihan dan kelemahan dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Yaitu yang pertama, kelebihan PT. Ialah 1. Harta dan aset pribadi lebih aman. 2. Kepemilikan saham mudah dialihkan. 3. Jangka waktu tidak terbatas. 4. Lebih mudah mendapat pendanaan. 5. Membuka kesempatan bisnis yang luas. 6. Diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku. 7. Meningkatkan kredibilitas. Kelemahan PT, pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa prosedur mendirikan PT relatif lebih sulit dikarenakan banyak izin usaha yang perlu diurus setelah PT didirikan melalui notaris. Namun, pengurusan izin untuk PT sudah jauh lebih mudah sejak diberlakukannya sistem online single submission yang dibuat oleh pemerintah sejak pertengahan 2018. Lalu kelebihan CV, yaitu yang pertama relatif mudah didirikan dibanding dengan pendirian PT. 2. Lebih mudah memperoleh kredit. 3. Memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik. 4. Modal yang diperoleh relatif besar. Kelemahan CV yaitu 1. Sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. 2. Kelangsungan hidup tidak menentu. 3. Kesulitan menarik kembali modal yang telah disetorkan. Kelebihan firma, pertama, sistem pengelolaan profesional. 2. Kemampuan manajemen lebih besar. 3. Pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. 4. Kemampuan pembentukan modal lebih besar. Kelemahan firma, pertama, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. 2. Tanggung jawab kepemilikan tak terbatas. 3. Rentan terjadi perselisihan. 4. Timbul konflik kepentingan. 5. Kelangsungan firma tidak terjamin.
Kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama, pendirian perusahaan perorangan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Biasanya syarat perizinan di pemerintah daerah lebih ringan. 2. Perusahaan perorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. 3. Tidak memerlukan akta formal dalam pendirian, tetapi untuk bisnis tertentu perlu meminta izin ke pemerintah daerah setempat sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama, untuk memperoleh modal dari pihak luar akan lebih sulit. 2. Perusahaan perorangan relatif sulit mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana atau modal yang tersedia. Pemilik perusahaan perorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh maupun kewajiban lainnya. Kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Administrasi perusahaan biasanya tidak terkelola secara baik. Kelebihan dan kelemahan yayasan yaitu: 1. Kelebihan yayasan adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. 2. Kekurangan yayasan adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Kelebihan koperasi. Yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. 2. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. 3. Dasar sukarela dan terbuka. 4. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. 5. Badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Kelemahan koperasi. Yang pertama, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. 2. Memiliki daya saing yang lemah. 3. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. 4. Kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. 5. Konflik kepentingan. Kelebihan franchise. Yang pertama, manajemen bisnis yang sudah terbentuk. 2. Memiliki brand yang sudah dikenal. 3. Memiliki manajemen keuangan yang lebih mudah. Kelemahan franchise. Yang pertama, dikendalikan penuh oleh franchisor. 2. Adanya pembagian keuntungan. 3. Supplier tunggal bahan baku. Kelebihan BUMN. Yang pertama, mampu melayani kebutuhan masyarakat baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. 2. Punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. Kelemahan BUMN. Yang pertama, sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. 2. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. 3. BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah meskipun belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berasal kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rikuanda Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan contoh usaha bentuk PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, BUMN. Yang pertama ada PT. Jenis-jenis PT, yang pertama PT tertutup, yaitu PT tertutup adalah badan usaha yang tidak menjual belikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Yang kedua, PT terbuka. PT terbuka kebalikan dari PT tertutup. Lanjut PT kosong. PT kosong adalah badan usaha yang sudah dimiliki izin untuk memulai kegiatan bisnis namun belum memulai kegiatan karena alasan tertentu. PT domestik. PT domestik adalah badan usaha yang hanya menjalankan ini usahanya di dalam negeri saja dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. PT perseorangan. PT perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. PT asing. PT asing adalah badan usaha didirikan di luar negeri dan mengikuti regulasi dari negara tersebut. PT Grup Bakri. Perusahaan Grup Bakri ialah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga Bakri. PT Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia tersebut BNI termasuk dalam perseroan terbatas yang terbuka karena sahamnya diperjualbelikan secara terbuka. PT Telekomunikasi Indonesia tersebut Persero. Perusahaan yang lebih dikenal dengan sebutan PT Telkom ini merupakan salah satu dari contoh perseroan terbatas terbuka. PT Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia tersebut BCA juga merupakan perseroan terbatas terbuka. PT Gudang Garam. Gudang Garam dimiliki oleh Halim dan merupakan salah satu contoh dari perseroan terbatas yang tertutup. PT Bank Mandiri. Bank Mandiri juga merupakan contoh dari perseroan terbatas terbuka. Lanjut, jenis-jenis CV. Yang pertama, CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. 2. CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. 3. CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Contoh usaha bentuk CV. Jenis-jenis firma. Yang pertama, firma dagang.
Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Yang kedua, firma non-dagang jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Yang ketiga, firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kuasaan yang tak terbatas. 4. Firma terbatas. Pada firma terbatas, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kuasaan yang bebas. Contoh usaha bentuk firma. Yang pertama, perusahaan Nike. Yang kedua, firma hukum. 3. Firma akuntansi. Yang keempat, perusahaan Puma. Jenis-jenis persorangan. 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perdagangan. 3. Usaha jasa. 4. Industri kecil. Lanjut contoh usaha pembentuk persorangan. Yang pertama, peluang jenis usaha persorangan di bidang pertanian, budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik, jual beli bibit tanaman online, dan sebagainya. 2. Peluang jenis usaha persorangan di bidang perdagangan jasa, pertama jasa foto dan fotografer, salon, les privat. 3. Peluang jenis usaha industri kecil yang bisa dilakukan persorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerajinan tanah liat, kerajinan kayu, industri rumah tangga, dan lain-lainnya. Lanjut, jenis-jenis yayasan, bidang sosial. Yayasan ini bergerak pada lembaga sosial, baik non-formal maupun formal. Yang kedua, yayasan bidang kemanusiaan. Yang yayasan bergerak di bidang kemanusiaan akan memberikan bantuan dan kepedulian terhadap beragam aksi kemanusiaan. Yang ketiga, yayasan bidang keagamaan. Yayasan bidang keagamaan akan melakukan pengelolaan terhadap rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren, dan berbagai tempat yang berhubungan dengan keagamaan lainnya. Contoh usaha bentuk yayasan. Yang pertama, Putra Sampurna Foundation. Kedua, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 3. BB Center. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Yang kedua, koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi serba usaha, beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Contoh usaha bentuk koperasi, yang pertama koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi serba usaha, yang kelima koperasi pegawai negeri. Jenis-jenis franchise. Franchise pekerjaan. Biasanya ini adalah waralaba berbasis rumah atau investasi rendah yang diambil oleh seseorang yang ingin memulai dan menjalankan bisnis waralaba kecil sendirian. Yang kedua, franchise produk atau distribusi. Waralaba yang digerakkan oleh produk didasarkan pada hubungan supplier-dealer, di mana penerima waralaba mendistribusikan produk pemilik waralaba. Franchise bisnis, format bisnis penerima waralaba juga dapat menggunakan merek dagang pemilik waralaba, tetapi yang lebih penting mendapatkan seluruh sistem untuk menawarkan rencana dan prosedur terperinci di hampir setiap aspek bisnis. Franchise investasi, biasanya ini adalah proyek berskala besar yang membutuhkan investasi modal seperti hotel dan restoran yang lebih besar. Franchise konversi, waralaba konversi adalah modifikasi dari hubungan waralaba standar. Pemilik waralaba dalam model ini memiliki potensi pertumbuhan yang sangat cepat dalam hal pendapatan unit dan biaya royalti. Contoh usaha bentuk franchise, yang pertama Jeko Donat, yang kedua CFC, yang ketiga Kebab Baba Raffi. Jenis-jenis BUMN, yang pertama Persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Umumnya modal yang dimiliki oleh BUMN Persero modal terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51%. Yang kedua Perum. Perum adalah BUMN dengan seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan berupa penyediaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip pengelolaan barang
badan usaha. Contoh usaha bentuk BUMN, yang pertama contoh Persero, PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI, dan lain-lainnya. Contoh Perum, Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Hargito. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang struktur permodalan dan kontinuitas. Struktur permodalan PT, modal perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Kontinuitas PT. Kontinuitas PT adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa ketika terjadi bencana siklus, PT perusahaan dapat dilanjutkan kembali secara tepat waktu dan teratur dengan sedikit atau tanpa gangguan terhadap proses PT perusahaan dan layanan operasionalnya. Selanjutnya, struktur permodalan CV, perseroan komanditer atau CV. Di dalam akta CV tidak disebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan, atau di modal disetor. Artinya tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Dan jika perusahaan berlaba, maka laba tersebut dijadikan sebagai penambah modal. Itulah sebabnya mengapa laba CV bisa berubah-ubah. Kontinuitas CV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh CV. Jadi dalam menjaga kontinuitas produksinya, penelitian pada CV tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada tahap pengumpulan data dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam. Bentuk badan usaha ada beberapa jenis, antara lain perusahaan perseorangan atau PT, firma perseroan, komanditer perusahaan terbatas atau CV, BUMN, dan koperasi. Badan usaha adalah mitra pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional, misalnya dalam peningkatan ekspor. Selain itu, fungsi badan usaha adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintahan juga dapat memungut pajak dari badan usaha yang ada. Kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Semakin maju badan usaha, maka akan semakin terbuka kesempatan kerja, sehingga skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangkat pasar menjadi semakin luas. Sekian presentasi hasil diskusi kami, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.